Ganja boleh dikonsumsi. Tapi nggak di Indonesia ya adik-adik. Nah, kemarin ini sempat ada perdebatan di pemerintah kita. Mereka diminta untuk melegalisasi ganja demi kepentingan medis. Ini semua gara-gara suatu cuitan dari penyanyi yang bernama Andin. Dia ngepost foto di mana ada ibu dorong anaknya di kursi roda. Anaknya itu ternyata anak disabel. Dia mengalami cerebral palsy dan mengatakan bahwa dia butuh ganja untuk dilegalkan. Ibu sebenarnya kasihan loh adik-adik sama si ibu ini. Karena tiap malam sebelum tidur dia ngeliatin anaknya. Kira-kira dia masih nafas atau enggak. Dan di lain waktu pada saat anaknya lagi serangan, kejang-kejang gitu. Nah, ibu ini bilang dia membutuhkan marijuana atau ganja sebagai obat si anak ini. Tapi, emang bener ya ganja bisa mengobati cerebral palsy? Hari ini kita akan belajar biologi sedikit adik-adik tentang ganja. Jadi siapin notes kalian. Nah, kalau terkenalnya nih adik-adik, ganja, boti, marijuana. Sebenarnya mereka ini dibagi menjadi 3, sativa, indica, dan juga ruderalis alias hybrid. Si sativa sendiri ini memberikan efek lebih kayak semangat gitu kan, karena dia seperti stimulan. Indica memberikan efek depresan atau orang tuh jadi calm, tenang. Nah, kalau ruderalis alias hybrid, dia ini memberikan efek perpaduan antara keduanya. Nah, ketiga ganja ini sendiri adik-adik memiliki zat yang bernama THC dan juga CBD. THC sendiri dia memiliki manfaat di bidang kesehatan. Katanya bisa untuk mengobati glukoma, penyakit tremor pada Parkinson, penyakit sistem syaraf, dan masih banyak lagi. Cuman permasalahannya, sempat ada jurnal yang mengatakan tingginya dosis THC ini bisa menyebabkan orang menjadi psikosis. Alias kita itu susah membedakan yang mana kenyataan dan juga yang mana cuman imajinasi. Sementara CBD sendiri dikatakan bisa mengobati penyakit seperti misalnya diabetes, artritis, penyakit yang di sendi-sendi. Dan ada klaim yang menyebutkan bahwa CBD ini bisa mengobati anxiety, bahkan insomnia. Tapi permasalahannya studi tentang hasil ini belum begitu banyak ya adik-adik. Nah, di tahun 1970, Amerika Serikat itu menggolongkan ganja alias marijuana sebagai obat golongan 1. Alias, ini cuma boleh dipakai untuk kepentingan pengetahuan. Dan sekarang, di hari ini, Amerika itu udah melegalkan ganja di banyak banget negara bagiannya dia. Bahkan di seluruh dunia, udah banyak banget negara yang melegalkan ganja demi kepentingan medis. Contohnya kayak Jerman ataupun Australia. Di Asia, negara Thailand, nah mereka ini sudah melegalkan ganja sejak lama untuk kepentingan medis. Dan baru-baru ini mereka melegalkan demi kepentingan rekreasional. Jadi masyarakatnya boleh menanam, memiliki, dan juga menjual ganja. Tapi Menteri Kesehatannya menghimbau lagi kepada masyarakat, kalau kalian memang mau pakai ganja, kalau bisa nih, jangan cuma duduk diam, nonton TV, santai-santai. Tetap harus bekerja. Di Indonesia, ganja atau marijuana ini digolongkan sebagai narkotika golongan 1. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, siapapun yang memiliki, menjual, dan mengedarkan ganja akan terkena sanksi hukum. Lah, berarti ini sama dong posisinya kayak ganja di tahun 1970-an di Amerika. Kalau Amerika aja udah melegalkan, kenapa sih Indonesia belum bisa melegalkan ganja padahal kan untuk kepentingan medis? Nah, kemarin ini MK alias Mahkamah Konstitusi mereka menolak legalisasi ganja. Karena katanya ganja ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi. Selain itu, MK juga menyebutkan bahwa ini artinya kita mau merubah undang-undang yang tadinya udah mengatur kalau ganja itu adalah narkotika golongan 1. Jadi peruntukannya hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan yang lain. Nah, selain itu, studi tentang ganja ini masih kurang banget ya adik-adik. Kalau misalnya memang mau dilegalkan, sumber-sumber pengetahuan apakah ganja ini benar-benar efektif untuk kesehatan, itu masih kurang. Jadi memang karena studi tentang ganja untuk manfaat kesehatan ini masih kurang banget nih ada, MK pun memutuskan tidak melegalkan ganja di Indonesia. Tapi memang sangat tricky ya adik-adik legalisasi ganja di Indonesia ini karena erat dengan tingkat disiplin di Indonesia. Nah, gimana tuh? Kalian tahu nggak sih, di Thailand itu kemarin pada saat legalisasi, mereka cuma bisa menggunakan ganja di tempat privat mereka, jadi nggak di ruang publik. Kalau misalnya ini dilegalkan di Indonesia,
Kan kebayang nggak sih, kalau pakai seat belt aja masih males, jalan-jalan nggak pakai helm, kira-kira kalau misalnya pemerintah membuat suatu peraturan tentang ganja, bakal diturutin nggak sama masyarakat? Jangan-jangan nih, kalau misalnya ganja udah dilegalkan, orang Indonesia pasti banyak banget yang melanggar hukum dong. Kayak mereka mungkin aja menggunakan ganja di sebarang tempat dan justru malah bisa membahayakan orang lain. Gimana pun adik-adik, belum afdol kalau misalnya Ibu Guru Devina tidak bertanya pada warga lokal. Apakah mereka setuju dengan legalisasi ganja di Indonesia? Bang, Halo. Bang setuju nggak kalau ganja di Indonesia dilegalkan? Waduh. Plus minus. Plus minus plusnya apa? Plusnya buat medis sama buat yang teredukatif mungkin cocok. Berarti ganja itu bisa buat kesehatan ya? Plus negatifnya apa Bang? Negatifnya disalahgunakan sama oknum-oknum yang nggak tergantung pelajar. Oh, berarti tergantung dengan penggunaannya ya, plus Yap. minus itu ya? Oke, terima kasih ya Bang. Oke. Kenapa setuju? Karena gue ngeganja. Dulu. Nah, gimana rasanya Bang? Setelah rasanya ganja itu gimana Bang? Iya apa ya? Ya gitu aja. Oh, tapi karena sudah berhenti, sebenarnya ada efeknya nggak sih ke kesehatan menurut Abang? Nggak ada, gue sehat-sehat aja sekarang. Gua sehat-sehat aja ya. Berarti setuju nih kalau dilegalisasi ya? Setuju. Indonesia kira-kira siap nggak kalau ganja dilegalkan? Nggak ada ngaruhnya sih ya. Maksudnya di Eropa, di Amerika nggak ada juga yang jadi crime gara-gara ganja. Oh, berarti nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Better ngadain ganja, alkohol diperketat dan yang lain-lainnya diperketat. Narkoba yang lainnya jangan buat perputaran duit aja. Makasih ya Bang. Ya. Aku setuju. Kenapa aja. setuju? Karena sebenarnya kan dia medis juga, terus kayak sebenarnya selama ini nggak ada efek yang bikin kenapa kalau beneran ganja gitu ya, bukan hanya gitu. Setahu aku ya, Berarti kayak ganja sebenarnya nggak terlalu berbahaya ya? nggak asal kayak buat apa gitu aja sih. Oh, berarti yang penting tujuannya untuk Iya, apa itu? tujuannya. Harus ada takarannya berarti ya? Iya, mungkin nggak tahu. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Wah, tapi kayaknya ada yang perlu jadi setuju deh. Setuju ya? Kenapa? Emang untuk apa sih ganja itu? Jujur aku nggak tahu banyak, tapi kalau aku lihat beberapa informasi, memang ada orang yang perlu itu untuk medis kan. Jadi aku rasa bisa dipertimbangkan. Tapi Indonesia kira-kira siap nggak kalau ganja dilegalisasi? Karena ada yang butuh dan itu urgent, aku rasa harus siap. Harus ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, itu dia adik-adik. Ternyata memang banyak banget pro dan kontra dalam legalisasi ganja di Indonesia ini ya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya orang Indonesia sudah bisa disiplin dan tertata, mereka mau menggunakan ganja ini benar-benar untuk kepentingan kesehatan, pasti pemerintah mau melegalkan ganja. Soalnya memang ada resiko penyalahgunaan ganja ini sebagai hal-hal lainnya. Nah, menurut kalian nih adik-adik, kalian coba jawab di kolom komentar kalau ganja di Indonesia dilegalkan, kalian setuju atau enggak sih? Kasih tahu alasannya ya. Tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar.